RRI Jawa Barat. Saudara, kita beralih ke segmen Dialog Jawa Barat hari ini. Saudara, dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi bagian hukum pemerintah Kota Bogor. Untuk membahasnya, kita akan berdialog bersama Bapak Alma Wiranta selaku Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Assalamualaikum, Pak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Gumelar. Baik, Pak Alma Wiranta, terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Langsung saja, Pak Alma, kami ingin mengetahui bagaimana gambaran dari tugas dan fungsi dari bidang hukum Pemkot Bogor. Ya, terima kasih. Kita memiliki 3 fungsi di dalam peran kami. Yang pertama, dalam pembentukan dan penataan produk hukum daerah. Kemudian yang kedua, bantuan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Ini semua dari ketiga kegiatan ini untuk melayani semua perangkat daerah dan juga di seluruh Kota Bogor masyarakat. Baik, ada beberapa tentunya tugas dan juga fungsi dari bidang hukum Pemkot Bogor. Pak Alma, terkait perumusan produk hukum, bagaimana proses tersebut dilakukan, Pak Alma? Ya, sejak dari proses ya, kalau untuk perda kita merujuk kepada Propam Perda. Di Kota Bogor, alhamdulillah tahun 2024 kita bersama DPR telah merumuskan Perda nomor 2 tahun 2024 tentang penerbitan produk hukum daerah. Jadi mulai dari pembentukan, perencanaan, kemudian persiapan, kemudian dilakukan pembahasan, kemudian di dalam prosesnya ada harmonisasi, fasilitasi, dan terakhir dengan pengundangan dan kita publikasi. Prosesnya tentunya di dalam perencanaan ini, khusus untuk Perda, kita berdasarkan kepada naskah akademik. Jadi ada 2 aspirasi, yang pertama dari pemerintah kota dan yang kedua dari inisiatif DPRD. Tentunya ini menjadi sebuah tahapan yang harus dilaksanakan dengan batas waktu yang ditentukan di dalam Perda. Tahapannya harus sesuai dengan 4 tertib. Yang pertama tertib kewenangan, tertib prosedural, kemudian tertib implementasi, dan tertib substansi. Itu yang secara garis besar di dalam tahapan pembentukan regulasi di Perda. Kalau Perwali lebih khusus lagi, ini turunan dari Perda yang kita menamakan Propam Perkada. Tentunya dengan batas waktu, limitasi, dengan jangka waktu 1 tahun, kita harus melaksanakan dari amanat Perda tersebut. Prosesnya sama, tetapi yang di dalam proses penyampaian awal, kita tidak sampai dengan melibatkan seluruh masyarakat. Jadi itu perbedaan. Kalau Perda ada mendengarkan informasi publik, kalau Perwali hanya kepada perangkat daerah pengusul atau pelaksana dari Perda tersebut. Seperti itu gambarannya. Tetapkan seluruhnya. Pak Alma, kajian-kajian apa saja yang akan digunakan guna menghasilkan produk hukum yang relevan? Ya, kalau relevan kita tentunya tadi dari 4 tertib ya, Kang Gumelar. Tapi yang berkualitas itu yang tentunya kita inginkan. Karena saat ini proses perubahan disrupsi yang banyak sekali perubahan, termasuk hari ini saya menghadiri rapat koordinasi dan sinkronisasi yang diselenggarakan oleh Menko Polhukam di Batam. Ini kami membahas banyak sekali produk-produk hukum yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Artinya yang relevan itu harus disesuaikan dengan kondisi situasi di daerah dan masyarakat. Jadi tidak ada aturan itu yang sifatnya saklek, tidak bisa berubah. Itu yang sekarang kami upayakan tentunya di dalam penyiaran ini kepada seluruh warga atau pemirsa yang mendengar, bahwa produk hukum yang ada di Kota Bogor itu saat ini kita buka untuk menganalisis kebijakan publiknya. Itu yang kami buka dari Kota Bogor, sehingga dari 188 perda yang kita buka,
itu nanti akan kita lihat yang mana yang paling tidak relevan. Nah, artinya urgensi itulah yang kita evaluasi, analisa, dan kemudian kita revisi atau kita cabut. Seperti itu, Kang Bima. Baik, Pak Alma, untuk proses bantuan dan konsultasi hukum diarahkan kepada siapa saja, Pak Alma? Lalu bagaimana prosedurnya yang akan dilakukan? Nah, ini karena tugas kami itu sebenarnya bukan hanya untuk bantuan hukum dalam skala mikro ya, yang kecil ya. Ini makro nih, di Kota Bogor kita punya perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ada juga Perda 1 2024 tentang penyelenggaraan restoratif justice Balai Badawi. Ini artinya bantuan hukum itu harus secara komprehensif. Masyarakat itu di level menengah ke bawah itu juga harus kita perhatikan. Ini berkolaborasi terakhir dengan Posbankum ya dari Kementerian Hukum yang memang ingin menyentuh lapisan masyarakat. Banyak sekali dalam proses-proses yang ada itu sangat jauh daripada untuk melindungi kepentingan masyarakat yang termarginalkan. Oleh karenanya di Kota Bogor, saya berharap ini menjadi inspirasi juga bagi daerah-daerah lain. Kami membuka ruang ini bukan mudah gitu ya untuk membuka bantuan hukum dan HAM atau pelayanan hukum secara non-litigasi. Jadi kami akan membuka layanan itu sampai dengan di wilayah-wilayah yang memang selama ini bukan hanya dibuka dengan medsos saja. Kami sudah bekerja sama dengan LPM yang menyampaikan langsung bahwa bantuan hukum bagi masyarakat itu harus menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah. Jangan sampai pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang memfasilitasi itu tidak melaksanakan tugasnya. Itu yang salah satunya tadi yang saya katakan yang jumlah ada perda yang harus bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bantuan hukum dan hak asasi manusia, penghormatan, pelindungan, dan kemajuan hak asasi manusia itu korelasinya dalam bantuan hukum terhadap masyarakat. Baik, ini target tentunya yang begitu baik untuk masyarakat. Lalu Pak Alma, apa yang ditargetkan kembali oleh bidang hukum Pemkot Bogor lewat tupoksi ini? Ya, karena ada tiga kegiatan yang memang menjadi core bisnis kami di bagian hukum. Yang pertama, dalam penerbitan produk hukum, ini alhamdulillah setiap tahunnya kami bisa sampai dengan 20 perda kami terbitkan. Tentunya sampai saat ini alhamdulillah kami ingin sekali perda-perda yang diterbitkan di masa yang akan datang itu kualitasnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kami lakukan selama 5 tahun ini. Jadi menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bantuan hukum dan hak asasi manusia, ini kan ada indikator. Indikatornya itu berkaitan dengan indeks reformasi hukum yang semuanya itu dinilai dan masyarakat juga harus merasakan. Jadi bukan hanya penilaian, tapi masyarakat. Kita bekerja sama dengan LBH dan sasarannya adalah tidak ada masyarakat yang dikriminalisasi, tidak ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan hukum, tidak ada masyarakat yang tidak dilindungi. Semuanya ada proses mediasi, rekonsiliasi, dan sebagainya. Kita membuka ruang itu. Dan mudah-mudahan ke depan tujuannya agar tercipta sebagai Kota Bogor yang layak huni ya. Kalau di dalam indikator terhadap anak itu berarti kota layak anak. Kemudian di dalam kota yang nyaman, kita sekarang menginginkan Kota Bogor itu kota yang betul-betul beres dan juga semua pelayanan publik terlayani dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan informasi dan dokumentasi informasi hukum sebagai smart city ya, tentunya harus mendapatkan informasi terkait dengan regulasi dan kebijakan yang tepat. Jangan sampai hoax ada yang menyalahgunakan informasi, kemudian akhirnya ya pihak-pihak yang tadi tidak mendapat informasi yang benar, akhirnya disalahgunakan. Nah ini kami menjaga dan targetnya semuanya, goalnya adalah yang pertama untuk peningkatan PAD, kami akan melihat lagi aspek-aspek mana yang selama ini di dalam peningkatan PAD itu tidak terserap dengan baik. Tentunya banyak jumlah di dalam kerangka kerja kami yang kami susun. Kami juga membangun budaya kerja dan ini berharap bukan hanya sekedar omong-omong gitu ya. Bagian hukum Kota Bogor harus menjadi inspirasi, kemudian menjadi roh pembangunan, dan mudah-mudahan kami di pemerintahan Kota Bogor bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Bogor pada khususnya dan Indonesia, Bogor untuk Indonesia.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alma Wiranta selaku Kabak Hukum dan HAM Sama-sama. Setda Kota Bogor yang telah berkenan bersama kami bergabung di Jawa Barat hari ini. Tidak ada masyarakat yang tidak dilindungi hukum, tentunya semoga programnya berjalan dengan baik. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sudah informasi lain akan kami hadirkan saja di antaranya.